Jadi ada sekumpulan remaja yang ingin berpetualang ke pulau yang sangat indah. Masalahnya mereka pergi menggunakan pengalaman dan juga peralatan yang tidak memadai. Nah, gara-gara ini mereka jadinya terdampar di laut. Terus juga terdampar di pulau yang sangat-sangat misterius. Nah, kisah dari sekumpulan remaja ini saking menggemparkannya itu sampai diangkat ke film dokumenter. Begini ceritanya. Pada tahun 1965 ada seorang remaja bernama Mano tinggal di Pulau Tongatapu yang terletak di daerah Kepulauan Polinesia. Buat yang belum tahu, Pulau Tongatapu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah timur benua Australia dekat dengan Samudra Pasifik. Pulau Tongatapu ini terbilang pulau yang kecil banget yang luasnya itu cuma sekitaran 260 km persegi. Ibarat kata, luas Pulau Tongatapu itu mirip dengan kota Bekasi. Tapi dikarenakan jalannya terbatas, akses hiburan minim, dan penduduknya nggak sampai 100.000 orang, pulau yang kelihatannya indah dan damai itu malah menjadi membosankan untuk Mano. Sore itu, pas Mano lagi jenuh-jenuhnya, dia pergi nongkrong nih dengan 5 orang sahabatnya. Mereka adalah Sione Fatua, Stephen Fatai, Kolo Fekitoa, David Vivita, dan Luke Veikoso. Pas lagi nongkrong ini, Mano nyeletuk nih kayak, "Guys, gimana kalau kita cabut aja dari pulau ini? Bosen nih gua, gimana kalau kita kabur aja ke Kepulauan Fiji?" Sekedar info aja, Kepulauan Fiji kalau dilihat di Google Maps itu letaknya ada di sebelah timur laut Pulau Tongatapu. Walaupun kedua pulau ini sama-sama indah ya, perbedaannya adalah Pulau Fiji itu termasuk ke salah satu destinasi wisata internasional. Di sana ada banyak banget nih villa, tempat rekreasi, party setiap malam, dan selalu aja dipenuhin oleh turis dari berbagai macam belahan dunia. Mano dan para sahabatnya itu berpikiran kalau mereka kabur ke Kepulauan Fiji, hidup mereka itu bakalan bebas, bekerja sesuai passionnya, ikutan party, ketemu orang baru. Pokoknya tiap hari adalah petualangan yang seru. Awalnya semua sahabatnya Mano tuh ngakak kayak, gile aja lo imajinasinya, jarak Kepulauan Fiji dengan Pulau Tongatapu aja tuh lebih dari 800 km. Lautnya ganas pula, ombaknya tinggi. Kita kesana mau naik apa bro? Tapi setelah celetukan tadi menjadi bahan obrolan yang mengalir, Sione, salah satu sahabatnya Mano, menjawab, "Ayo dah, gue bosen juga nih ketemu sama muke-muke lo tiap hari." Dan surprise, obrolan mereka sekarang berubah tuh menjadi ide paling gila dalam hidup mereka. Kabur dari Pulau Tongatapu untuk berpetualang di Kepulauan Fiji. Masih di hari yang sama, pada saat berdiskusi ini, mereka kan setuju nih ya untuk kabur berpetualang ke Kepulauan Fiji. Masalah pertama mereka adalah transportasi. Diketahui ya, orang tua Mano dan kelima orang sahabatnya adalah nelayan yang emang punya perahu. Tapi namanya juga perahu nelayan, perahunya itu kecil-kecil yang cuman sekedar buat mancing ikan aja. Mereka yakin kalau mereka nggak bisa mengarungi lautan sepanjang 800 km menggunakan perahu kecil. Maka dari itu yang mereka butuhkan adalah kapal laut yang ukurannya agak gedean lah, yang sedang lah, yang sekiranya kuat lah untuk berpergian jauh. Nah, pas ini Mano lagi-lagi nyeletuk kayak, "Guys, gimana kalau kita pinjem aja kapalnya Bapak Fulan?" Diketahui ya, Bapak Fulan adalah salah satu orang terkaya di Pulau Tongatapu. Dia punya usaha banyak kapal ikan besar, punya kru, bahkan juga punya kekuasaan di Pulau Tongatapu. Tapi selain terkenal sebagai salah satu orang terkaya, Bapak Fulan juga terkenal sebagai orang yang pelit, galak, dan agak sedikit dimusuhin. Nah, celetukannya Mano ini kayak langsung dibungkam gitulah sama 5 sahabatnya, karena mereka tahu Bapak Fulan itu nggak mungkin mau minjemin mereka kapal. Tapi untuk yang sekian kalinya, Mano nyeletuk lagi kayak bilang, "Guys, gimana kalau kita diem-diem minjem kapalnya Bapak Fulan?" Bisa dibilang ya, pada dasarnya Mano kayak menghasut teman-temannya untuk diam-diam mencuri kapalnya Bapak Fulan. Para sahabatnya yang mendengar ini berkesan kalau idenya Mano itu terlewat gila tuh. Tapi namanya juga godaan ya.
mereka semua akhirnya setuju. Ya udah deh, selama 3 minggu selanjutnya, Mano beserta dengan 5 sahabatnya mulai tuh mematangkan rencana mereka. Waktu itu mereka mencari waktu kapan sekiranya kapalnya itu tidak dijaga, menyiapkan berbagai macam perbekalan, peta, dan juga diskusi teknis tentang cara mengendalikan kapal. Walaupun mereka pada dasarnya adalah remaja tanggung nih ya, dikarenakan mereka semua adalah anak nelayan, mereka udah cukup paham nih soal layar, kemudi kapal, dan juga arah angin. Sampai pada tanggal 18 Juli tahun 1965, tibalah hari mereka melaksanakan rencananya. Sore itu, ketika salah satu kapal milik Bapak Fulan lagi dipersiapkan untuk melaut, Mano beserta dengan sahabatnya itu menyusup nih pelan-pelan. Jantung mereka deg-degan bukan main karena apa yang mereka lakukan sebenarnya pada dasarnya adalah tindakan kriminal, yaitu mencuri kapal. Tapi dikarenakan mereka udah merencanakan ini cukup matang ya, mereka berhasil tuh naik ke kapal yang lagi kosong dan udah siap untuk berlabuh. Dan di saat kru kapal Bapak Fulan lengah, mereka langsung mengambil alih, melepas talinya, dan mulai berlayar menuju ke lautan lepas. Pas ini, Mano dan 5 sahabatnya itu euforia banget. Mereka ketawa, nyanyi, seneng-seneng, pokoknya happy banget karena rencana mereka berhasil. Terlebih lagi, mereka kayak ngiler gitu karena perjalanan mereka memulai kehidupan baru di Kepulauan Fiji sedang dimulai nih. Yang mereka tidak sadari adalah mereka baru aja membuat satu kesalahan yang fatal. Jadi pada saat mereka berada di lautan lepas ya, mereka buka peta tuh untuk melihat arah mana mereka mesti berlayar. Pas ini Mano kayak meminta salah satu sahabatnya untuk meminjam kompas. Sahabatnya ini bukannya ngasih kompas tapi malah nunjuk ke sahabat yang lain sambil bilang, "Loh, bukannya Sione ya yang bawa kompas?" Sione lalu malah nunjuk ke sahabat yang lain sambil bilang lagi nih, "Lah, bukannya Steven ya yang bawa kompasnya?" Begitu aja terus, mereka kayak saling tuduh menuduh siapa yang bawa kompasnya. Dan pas ini Mano langsung sadar kalau di antara mereka semua gak ada satupun yang membawa kompas. Bisa dibilang mereka kayak mempercayai satu sama lain kalau dia yang bakalan bawa kompasnya. Jadinya gua gak perlu bawa kompasnya. Dikarenakan mereka semua berpikiran sama, ujung-ujungnya gak ada yang bawa kompas. Ya udah deh, gara-gara ini Mano bersama dengan 5 orang sahabatnya saling ribut dan juga saling menyalahkan karena pada dasarnya mereka sekarang sedang berlayar di tengah lautan tanpa mengetahui arah. Lebih gak enaknya lagi, pada saat lagi ribut-ribut begini, langit tiba-tiba aja itu menjadi gelap pekat banget sambil juga dibarengin dengan angin kencang. Hujan yang tadinya rintik-rintik sekarang mulai deres banget nih. Ombaknya yang tadinya kecil itu mulai meninggi, bahkan langit yang tadinya hitam sesekali mengeluarkan petirnya. Pas ini mereka sadar kalau lautan di mana mereka berada itu bakalan diterjang badai yang besar. Ya udah deh, mereka kesampingkan dulu keributan mereka, lalu standby di posisi masing-masing untuk menghadapi badai. Sayangnya, badai yang mereka hadapin itu sekarang beneran besar banget. Yang saking besarnya layar dari kapalnya mereka itu nggak bisa membentang sampai-sampai tiang layarnya itu menjadi patah. Terlebih lagi dikarenakan ombaknya cukup keras, airnya tuh masuk ke geladak dan membuat kebocoran. Nah, Kolo, salah satu sahabatnya Mano ya, ada nih yang langsung menambal kebocoran ini. Tapi dikarenakan airnya udah keburu masuk banyak dan menjadikan kelebihan beban, mau gak mau dia mesti membuang beberapa perbekalan supaya kapal tidak tenggelam. Tindakan ini terlihat sama sahabatnya yang lain. Mereka kayak bilang, "Woi, lo ngapain buang perbekalan kita?" Terjadilah keributan di antara mereka. Cuman pas ini Mano kayak menengahi mereka karena kita sedang dilanda badai nih. Percuma kalau kita ributin perbekalan kalau kita tenggelam gara-gara badai. Ya udah deh, untuk sementara waktu lagi-lagi mereka fokus mengendalikan kapal sebisa mungkin selamat dari badai. Menjelang subuh, badai akhirnya berlalu. Pas ini Mano dan sahabatnya duduk kicep, kedinginan, kelaparan, dan juga kehausan karena semalaman mereka bertarung dengan badai. Mereka juga kehilangan harapan karena perbekalannya menipis, tiang layar kapalnya patah,
badan kapal bocor dan mereka terombang-ambing di tengah laut tanpa arah. Pas ini Mano dan para sahabatnya itu mulai takut karena mereka sadar gak ada jalan untuk kembali. Setelah badai besar tadi mereda, Mano dan para sahabatnya itu semuanya kan lagi pada duduk terdiam nih. Nafas mereka ngos-ngosan, tubuh kedinginan, harapan akan kehidupan baru yang bakalan mereka mulai di Kepulauan Fiji juga mulai menghilang tuh dari mata mereka. Terlebih lagi perbekalan mereka di kapal yang lagi terapung di tengah laut tanpa arah itu sangatlah tipis. Mereka cuma punya beberapa buah kelapa, sepotong pisang, dan air minum yang udah tercampur sama air laut. Di momen inilah mereka sadar kalau mereka nggak mungkin survive nih di tengah laut karena perbekalan mereka itu nggak bakalan bertahan lama, apalagi ada 6 orang di dalam kapal yang hancur. Walaupun begitu, Mano berusaha menjadi pemimpin. Waktu itu dia bilang, "Santai guys, ombak pasti membawa kapal kita menuju ke daratan. Kita bersabar aja dulu." Walau wajah para sahabatnya menunjukkan rasa ketakutan, gak ada yang bisa mereka lakukan juga selain percaya aja dulu sama Mano. Nah, pada hari kedua, rasa lapar itu mulai menggigit perut mereka semua. Shione waktu itu berusaha tuh mencoba memancing ikan pakai tali dan umpan seadanya. Dan begitu dia dapat ikan-ikan kecil, dia bagi-bagi nih ke Mano dan yang lain-lainnya. Lalu mereka makan mentah-mentah ikannya karena mereka nggak bisa membuat api di tengah lautan. Pada hari ketiga, persediaan air mereka mulai habis, tenggorokan mereka mulai kering dan mulai berharap setidaknya ada hujan lagi lah karena mereka benar-benar kehausan. Mereka juga udah nyiapin wadah gitu yang sekiranya bisa digunakan untuk menampung hujan. Tapi namanya juga lagi sial ya, walaupun mereka berharap hujan turun, somehow cuacanya malah cerah banget. Di hari keempat mulai terjadi keributan nih. Waktu itu Luke yang paling muda di antara mereka itu mulai nangis tidak berhenti-henti, kayak mengeluh lapar lah, kangen orang tua, kangen rumah, kangen makanan dan lain sebagainya. Stephen yang terjebak juga bareng Luke dan seharian mendengar tangisannya ini itu mulai kesundut emosinya dan marah. Dia kayak bilang, "Lo diem lah, yang haus dan lapar tuh gak cuman lo doang." David berusaha menetralkan suasana, tapi namanya juga orang kelaparan, kehausan dan juga terdampar di tengah laut, ketegangannya itu malah semakin menjadi-jadi. Mereka mulai saling tuduh nih, sekiranya siapa sih yang ngide kabur menuju ke Kepulauan Fiji itu adalah ide yang bagus. Pas ini mereka semua itu kompak langsung menatap tajam ke arah Mano. Mano cuman bisa diem, kicep dan takut. Tapi dia tahu persis juga kalau dia goyah, ini bisa jadi tragis nih, bisa jadi temen makan temen nih. Ya udah deh, Mano telan tuh rasa bersalahnya dan tetap berusaha menyemangatin para sahabatnya. Di hari kelima, kondisi mereka itu semakin parah. Kulit mereka itu mulai melepuh karena terlalu lama terbakar matahari. Bibir pecah-pecah karena kehausan. Dan perut mereka mulai melilit karena selalu aja makan ikan mentah. Shione juga mulai berhalusinasi. Dia kayak melihat ada kapal laut gitu atau daratan yang padahal itu adalah Fata Morgana. Di hari ke-6, Mano beserta dengan para sahabatnya ini mulai pasrah. Mereka kayak mulai menerima takdir kalau mereka bakalan mati nih, terjebak di tengah lautan. Entah karena kelaparan, kehausan, kepanasan, atau bahkan tenggelam. Mereka juga mulai waspada terhadap satu sama lainnya karena bisa jadi ya ada di antara mereka yang emosi sesaat lalu melakukan perbuatan nekat. Pokoknya di hari ke-6 ini mood mereka itu udah senggol bacok di titik darah penghabisan. Sampai pada hari ke-7 menjelang matahari terbit, Mano yang waspada tiba-tiba aja berdiri melihat garis samar di horizon. Pas ini matanya Mano itu langsung melotot karena apa yang dia lihat adalah sebuah pulau. Awalnya para sahabatnya kayak meremehkan Mano, kayak palingan lo halu nih ya, palingan itu Fata Morgana. Tapi begitu mereka semua melihat sendiri kalau di kejauhan ada penampakan pulau, mereka yakin kalau pulaunya ini bukanlah tipu-tipu. Pada momen ini yang mereka semua langsung tuh bangkit dengan tenaga tersisa, mendayung perahunya dengan tangan, mereka dorong pokoknya kapal yang rusak ini menuju ke arah pulau. Dan begitu sekiranya udah dekat, mereka langsung melompat dari kapal dan berlomba-lomba berenang menuju pantai. Pas kaki mereka menyentuh
pasir, mereka langsung nangis dan bersyukur banget karena setidaknya mereka tidak lagi terjebak di tengah laut. Mereka kayak punya ekspektasi kalau mereka bakalan ketemu sama penghuni pulau, bakalan ditolong, dan bakalan dipulangkan menuju ke Pulau Tongatapu. Sayangnya, kebahagiaan mereka langsung runtuh ketika mereka sadar kalau pulau yang mereka pijakan sekarang pada dasarnya adalah pulau kosong tanpa ada kehidupan. Begitu Mano dan sahabatnya tiba di pulau misterius ini, mereka langsung melihat ke sekitaran pantai sambil juga berteriak meminta pertolongan. Ekspektasi mereka adalah siapapun yang tinggal di pulau ini bakalan menolong mereka. Sayangnya, walaupun udah berteriak sekuat tenaga, gak ada satupun penghuni dari pulau misterius ini yang muncul. Nah, yang mereka gak tahu adalah ternyata Mano dan para sahabatnya itu terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Ata. Kalau kita buka Google Maps, lo bisa melihat kalau ini adalah Pulau Tongatapu, asal muasalnya Mano. Kepulauan Fiji, tujuannya Mano itu ada di sebelah barat laut Pulau Tongatapu. Sedangkan Pulau Ata itu letaknya ada di sebelah barat daya Pulau Tongatapu. Dan penampakannya itu beneran kecil banget. Gua aja mesti zoom in berkali-kali. Ya udah deh, dikarenakan mereka kecapean, lapar dan juga kehausan, Mano dan sahabatnya mulai tuh memakan buah kelapa di pinggiran pantai, memancing ikan, kepiting, cumi dan juga makhluk laut di sekitarannya mentah-mentah. Mereka makannya mentah-mentah karena lagi-lagi gak ada satupun di antara mereka yang tahu atau bisa membuat api. Setelah beristirahat dan mengisi staminanya, Mano beserta dengan para sahabatnya mulai tuh berjalan mengitari pantai. Harapannya mereka adalah bisa ketemu sama penghuni pulau, meminta pertolongan lalu dipulangkan lagi ke Pulau Tongatapu. Sayangnya, walaupun mereka udah keliling, walaupun mereka udah jalan balik lagi ke tempat awal, mereka masih belum juga melihat penampakan dari penghuni pulau. Dari sini mereka sadar kalau Pulau Ata, pulau tempat di mana mereka terdampar, adalah pulau mati yang tidak ada penghuninya sama sekali. Ya udah deh, dikarenakan mereka adalah satu-satunya penghuni di Pulau Ata, untuk beberapa hari selanjutnya mereka mulai masuk ke hutan mencari sumber air, buah, dedaunan ataupun juga hewan yang bisa diburu. Di malam harinya mereka bakalan tidur tuh di tanah, ngebuat tenda sederhana dari sisa daun, lalu tiduran sambil menahan dinginnya udara dan sakitnya gigitan nyamuk. Seminggu pun berlalu. Pas ini Mano dan para sahabatnya udah kurus-kurus nih karena malnutrisi akibat makan makanan mentah. Keadaan mereka sih emang membaik ya, dari yang sebelumnya terjebak di tengah laut, sekarang terjebak di pulau tanpa kehidupan. Di beberapa momen terjadi juga nih konflik di antara 6 remaja ini karena ada yang ngeluh capek lah, ada yang rebutan makanan lah, ada yang tiba-tiba aja males lah, dan alasan lainnya. Walaupun begitu, namanya juga masih muda dan remaja, mereka kumpulin lagi semua energinya untuk bertahan hidup dan juga kompak. Dan supaya menghindari konflik berkepanjangan, waktu itu mereka kayak ngebuat peraturan, kayak ganti-gantian nih ya, siapa yang jaga malam, siapa yang jaga api, siapa yang nyari makanan, siapa yang nyari minuman, dan berbagai macam tugas lainnya. Sebulan pun berlalu. Pas ini mereka udah mulai terbiasa hidup susah di Pulau Ata. Nah, pas mereka lagi keliling mencari makanan jauh di hutan pedalaman pulau, mereka tiba-tiba aja menemukan puing-puing rumah. Awalnya mereka mengira kalau mereka bakalan ketemu nih sama pemilik dari puing-puing rumah ini. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, puing-puing rumah ini ternyata semacam peninggalan dari peradaban zaman dulu. Kayak udah ditinggal ratusan tahun lalu sama suku asli Pulau Ata. Walaupun begitu, pas mereka periksa lebih detail lagi, salah satu di antara mereka ada yang menemukan pisau. Pas ini mereka seneng banget karena pisaunya ini itu mereka bisa buat potong, memasak, dan membuat alat-alat untuk bertahan hidup. 3 bulan pun berlalu. Kehidupan mereka udah agak sedikit lebih maju karena penemuan pisau tadi itu benar-benar mempermudah kehidupan mereka. Ditambah lagi dengan adanya pisau ini, mereka kayak bisa tuh ngebuat kayu kering, menyerut kayu menjadi serbuk, dan pada akhirnya bisa digunakan juga untuk
membuat api. Dan pas pertama kali menyalakan api, Mano beserta dengan para sahabatnya ini seneng banget karena setelah sekian lama nih ya, mereka akhirnya bisa memasak. Mereka nggak perlu lagi tuh makan ikan, hewan, telur, burung, daun atau segala macamnya mentah-mentah. Pas ini mereka langsung nangis gembira, berpelukan, ketawa-ketawa sambil juga memasak makanan mereka karena mereka sekangen itu dengan masakan yang matang. 6 bulan pun berlalu. Mano beserta dengan para sahabatnya udah kayak menjadi warga lokal nih di Pulau Ata. Waktu itu mereka udah berhasil mendaur ulang puing-puing rumah yang mereka temukan untuk dijadikan rumah sederhana. Mereka juga berhasil ngebuat kebun sederhana yang mereka tanemin kentang, singkong, dan umbi-umbi liar lainnya. Mereka juga udah berhasil ngebuat banyak perangkap untuk hewan-hewan kecil berupa burung, tupai, kelinci, dan lain sebagainya supaya mereka gak capek-capek memburu. Mereka bahkan juga sempat-sempatnya ngebuat ukulele sederhana yang terbuat dari kabel sisa-sisa kapal supaya ada hiburan musik lah. Yang paling unik adalah mereka sempet-sempetnya ngebuat gym sederhana yang terbuat dari batu. Bisa dibilang Mano dan juga sahabatnya udah beneran terbiasa hidup di Pulau Ata. Tapi semuanya gak indah ya. Ada beberapa momen di mana semangat mereka bakalan patah. So far mereka kan udah berhasil nih ya bertahan hidup di Pulau Ata dan mereka ingin pulang dong ke tempat asal mereka di Pulau Tongatapu. Mereka coba-coba nih ngebuat perahu atau rakit sederhana yang sekiranya kuat digunakan untuk menyeberangi laut. Sayangnya di setiap usaha mereka, perahu atau rakit sederhananya ini selalu aja hancur ketika diterpa ombak. Mau gak mau mereka mesti berenang lagi nih, balik lagi untuk stay di Pulau Ata. Terlebih lagi, momen yang membuat mereka patah semangat banget adalah ketika salah satu mereka ada yang terluka. Contoh, jadi ada salah satu temennya, sahabatnya Mano nih ya, yang bernama Kolo itu terpleset dan terjatuh dari tebing ketika lagi berusaha mengambil telur di sarang burung. Pas ini kakinya Kolo terluka parah, bahkan juga sampai patah tulang. Mano beserta dengan para sahabat lainnya langsung tuh dengan sigap menolong Kolo karena kalau enggak lukanya itu bisa jadi infeksi. Pokoknya setidaknya seminimal mungkin dicuci lah supaya nggak jadi infeksi. Ya udah deh, berusaha sambil pasrah nih ya. Mereka kayak mengobatin kakinya Kolo dengan daun-daun yang mereka percaya itu sebagai disinfektan dan berharap aja yang terbaik. Di momen yang melemahkan seperti tadi, Luke, sahabatnya Mano yang paling muda nih ya, terkadang itu tiba-tiba aja pelan-pelan itu suka nangis. Emang sih sejauh ini mereka bertahan hidup. Bahkan juga mereka ngebuat sistem sederhana yang ngebuat mereka tetap hidup. Tapi namanya juga hati ya. Luke nangis karena kangen dengan keluarganya, kangen dengan rumahnya, kangen dengan kenyamanan ketika dia masih tinggal di Pulau Tongatapu. Stephen yang paling galak dan yang paling gak bisa ngelihat orang ngeluh, dia tadinya mau menggertak Luke ya yang terbilang cengeng. Tapi Stephen dalam hatinya paham karena dia juga kangen dengan keluarganya. Dia bahkan menyesal mengikuti ide gilanya Mano. Tapi kali ini Stephen gak mau tuh menggertak Luke. Dia juga gak mau juga menyalahkan Mano. Yang dia lakukan malah menyemangati Luke dan sahabat lainnya untuk tetap bertahan hidup. Dan percaya aja, suatu saat pasti mereka semua bakalan terselamatkan. Pas ini Mano kepikiran ide lagi nih. Waktu itu idenya dia adalah ngebuat mercusuar sederhana di pinggir pantai dan juga di tebing yang paling tinggi. Dengan mercusuar sederhana, kapal yang sekiranya lewat itu bakalan tahu nih keberadaan mereka di Pulau Ata. Harapannya kapalnya bakalan melipir lalu menyelamatkan mereka semua. Dikarenakan ini adalah ide yang cukup cemerlang ya. Ya udah deh, di setiap harinya mereka bakalan ngebuat api unggun di tebing dan juga di pantai untuk dijadikan mercusuar. 15 bulan pun berlalu. Yap, bener banget nih, udah 15 bulan nih ya mereka bertahan hidup di Pulau Ata. Dan setiap harinya mereka bakalan ganti-gantian menyalakan mercusuar sederhana di tebing dan juga pantai. Di satu sisi mereka bener-bener udah patah semangat, tapi ya masih hidup juga, bersyukur mereka. Tapi juga masih menyimpan harapan untuk bisa diselamatkan. Sampai pada saat gilirannya Mano menyalakan mercusuar di tebing yang tinggi, dia ngeliat ada satu titik kecil bergerak di kejauhan. Pas ini Mano ngucek-ngucek matanya berkali-kali memastikan kalau apa yang dia lihat itu bukanlah Fata Morgana. Begitu udah yakin dengan apa yang dia lihat,
Mano langsung lari ke pemukimannya dan berteriak, "Guys, ada kapal laut yang mendekat." Pada tanggal 11 September tahun 1966, ada sebuah kapal laut yang dikaptenin oleh seorang pria berkebangsaan Australia bernama Peter Warner. Pas lagi berlaut menggunakan teropongnya ya, Peter melihat ke arah satu pulau kecil yang ada banyak asap dan juga bekas api unggun. Nah, di dekat api unggunnya itu, dia ngelihat ada satu orang lagi melambaikan tangannya sambil juga berteriak. Gak lama kemudian muncul lagi beberapa orang gitu dari dalam hutan sambil juga ikutan melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba aja beberapa orang ini kayak melompat dari tebing, nyebur ke laut dan berenang ke arah kapalnya Peter. Tadinya Peter berpikiran kalau orang-orang yang lagi berenang ke arahnya ini adalah suku pedalaman yang ingin memangsa Peter. Tapi begitu salah satu orang ini mendekat, orang ini tuh berbicara menggunakan bahasa Inggris dan dia bilang kalau mereka semua butuh pertolongan. Mereka juga bilang kalau selama kurang lebih 1 tahun terakhir, mereka terjebak di pulau terpencil. Dan di akhir kalimat, orang ini memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Mano. Mendengar hal ini, Peter awalnya gak percaya karena dia masih curiga. Mungkin orang yang di dekat kapalnya itu bukanlah suku pedalaman karena dia bisa bahasa Inggris ya. Tapi bisa jadi mereka adalah bajak laut. Ya udah deh, Peter coba hubungin tuh pihak pelabuhan yang ada di Pulau Tongatapu menggunakan radionya meminta verifikasi cerita dari Mano. Dan ternyata bener banget, pihak pelabuhan Pulau Tongatapu memverifikasi kalau Mano dan 5 sahabatnya selama 15 bulan terakhir dilaporkan menghilang di laut, bahkan juga dianggap telah meninggal. Nah, dikarenakan ceritanya Mano dengan cerita dari pihak pelabuhan Tongatapu cocok, ya udah deh Peter memutuskan untuk menolong Mano beserta 5 orang sahabatnya. Di perjalanan, Mano dan 5 orang sahabatnya ini benar-benar berterima kasih banget sama Peter karena dia mau menolong mereka. Mereka kayak sujud syukur karena Peter udah bersedia tuh membawa Mano dan yang lainnya pulang ke Pulau Tongatapu. Di perjalanan ini, Mano bercerita kalau selama kurang lebih setahun terakhir mereka udah lupa waktu ya. Dia terjebak di pulau terpencil entah berantah dan terpaksa mesti bertahan hidup dengan berbagai macam cara. Peter yang mendengar ceritanya Mano itu terkesima ya karena mereka semua kan masih remaja tapi kuat-kuat nih bertahan hidup selama itu di pulau terpencil. Tapi begitu mereka sampai di Pulau Tongatapu, mereka emang disambut meriah sama keluarganya. Keluarganya Mano dan juga keluarga sahabatnya bahagia dong karena mereka semua kan telah dianggap hilang, meninggal di tengah laut. Sekarang ternyata mereka masih hidup nih dan berhasil pulang. Tapi ada satu orang yang gak seneng, yaitu Bapak Fulan. Seperti yang gue ceritakan di awal ya, Mano dan 5 sahabatnya itu kan meminjam nih kapalnya Bapak Fulan untuk berpetualang. Nah, Bapak Fulan gak terima dengan Mano yang diam-diam mengambil kapalnya Bapak Fulan. Terlebih lagi kapal Bapak Fulan itu gak balik nih. Bisa dibilang Bapak Fulan gak pedulilah dengan kisah hidup heroiknya Mano dan teman-temannya. Dia kayak menuntut Mano dan juga sahabatnya karena diam-diam telah mencuri kapalnya Bapak Fulan. Ya udah deh, mau gak mau, begitu sampai di Pulau Tongatapu, dikarenakan kasus pencurian kapal, Mano beserta dengan 5 orang sahabatnya dimasukkan ke penjara. Untungnya Peter gak mau tinggal diam. Kebetulan Peter ternyata adalah salah satu anak dari pengusaha paling kaya di Australia yang notabene-nya punya banyak koneksi. Peter pas ini kepikiran nih ide gila yang sekiranya bisa ngebuat Mano dan para sahabatnya keluar dari penjara. Jadi waktu itu Peter menghubungin salah satu stasiun TV di Australia yang bernama Channel 7. Peter bilang ke salah satu sutradara kalau dia punya cerita menarik nih berdasarkan kisah nyata yang bisa dijadikan film dokumenter yang bakalan pecah banget. Nah, Peter kayak pengen tuh menjual hak dari cerita ini ke sutradara, tapi dengan satu syarat. Sutradaranya tertarik dong. Dia kayak nanya, cerita apa nih?
Syaratnya apa ya? Peter bilang kalau ceritanya ini adalah cerita dari Mano dan 5 orang sahabatnya yang terjebak dan mesti bertahan hidup di suatu pulau terpencil. Nah, syaratnya adalah royalti atau keuntungan dari film dokumenternya itu bakalan digunakan untuk membayar ganti rugi ke Bapak Fulan supaya Mano dan sahabatnya yang lagi di penjara bisa bebas. Nah, dikarenakan tertarik, sutradaranya setuju. Mereka kayak membayar ganti rugi untuk bapaknya Fulan di depan supaya Mano dan sahabatnya bisa bebas duluan. Begitu udah bebas, Mano dan para sahabatnya, Peter dan juga sutradaranya memulai tuh syuting film dokumenter. Waktu itu Mano dan Peter balik lagi nih ke Pulau Ata untuk menceritakan kehidupan mereka bertahan di pulau itu. Film dokumenternya ini lalu diberi judul The Castaway, tayang pada bulan Oktober tahun 1966 dan menjadi sensasi karena filmnya dinilai lebih nyata dan keren dari film-film fiksi. Bisa dibilang di akhir cerita, Mano beserta dengan 5 orang sahabatnya memang tidak berhasil membuka lembaran baru untuk hidup di Kepulauan Fiji. Tapi mereka semua berhasil bertahan hidup dan berpetualang di Pulau Ata. Nah, sekarang gue mau tanya nih ke lo ya, ke para penonton nih. Kalau sekiranya lo terjebak di pulau terpencil bersama dengan 5 orang, lo pengennya 5 orangnya ini siapa? Tulis di kolom komentar beserta juga dengan alasannya. Contoh, misalnya lo pengen orang pertamanya adalah Ferry Irwandi karena dia bisa menerapkan strategi bertahan hidup. Terus orang keduanya adalah Bapak Prabowo supaya bisa ada program makan bergizi gratis. Lalu yang ketiganya adalah Om Aderai supaya badan jadi sehat dan berotot. Dan seterusnya. Coba deh tulis di kolom komentar kalau sekiranya lo terjebak di pulau terpencil bersama dengan 5 orang. Lo kepengennya 5 orangnya ini siapa dan apa alasannya?